Aku mengenalnya sebagai Arion, pria yang dinginnya seperti puncak gunung es. Di kantor, dia adalah direktur pemasaran yang jenius namun tidak terjamah. Tatapannya datar, kata-katanya irit, dan senyumnya adalah mitos. Berbagai wanita, dari yang paling cantik hingga yang paling cerdas, berlomba-lomba mencuri perhatiannya. Aku, seorang staf biasa di departemennya, hanyalah salah satu dari mereka, namun dengan tekad yang lebih besar. 3 tahun adalah waktu yang kuhabiskan untuk berjuang mati-matian, mendapatkan sepercik perhatiannya. Aku selalu mencoba berada di sekitarnya, mencari alasan untuk berinteraksi, dan berusaha menjadi yang terbaik dalam pekerjaan agar dia setidaknya melihatku. Aku menyajikan kopi dengan campuran favoritnya, membereskan mejanya saat dia pulang larut, bahkan rela lembur hanya untuk bisa berpapasan dengannya di lift. Namun, semua usahaku seolah mental di dinding es. Arion tetap dingin, acuh tak acuh, dan tidak menunjukkan tanda-tanda peduli. Bab ini akan menceritakan awal perjuanganku, detail tentang bagaimana aku mencoba mendekatinya, dan bagaimana setiap usahaku selalu gagal. Aku akan menggambarkan betapa frustrasinya aku melihatnya berinteraksi dengan wanita lain dengan cara yang sama, hampa. Namun, di balik semua keputusasaan, ada sebuah kejadian kecil yang membuatku yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar es di balik matanya. Sebuah senyum tipis yang tak sengaja kulihat di sudut bibirnya saat dia membaca laporan yang kubuat. Sebuah petunjuk kecil yang membuatku tidak mau menyerah. 3 tahun berlalu tanpa hasil yang berarti. Aku merasa lelah. Perjuangan ini menguras energi, waktu, dan hatiku. Aku sadar, aku tidak bisa terus-menerus mengejar bayangan yang tidak pernah berbalik. Keputusan berat pun kuambil, menyerah dan pindah kerja. Tujuanku hanya satu, melupakan Arion dan memulai hidup baru tanpa bayangannya. Aku tidak ingin lagi melihat wajahnya, mendengar suaranya, atau bahkan sekadar berada di gedung yang sama dengannya. Aku diam-diam mengajukan pengunduran diri dan melamar di perusahaan lain. Aku berhasil diterima di sebuah perusahaan multinasional dengan posisi yang lebih baik. Hari terakhirku di kantor adalah hari yang berat. Aku hanya pamit pada beberapa teman dekatku, tidak pada Arion. Aku tidak ingin dia tahu. Aku berharap dia bahkan tidak menyadari kepergianku. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa hari setelah aku pindah, salah satu mantan rekan kerjaku menelepon. Dia bercerita bahwa Arion tiba-tiba menanyakan keberadaanku. Dia bertanya mengapa aku tidak lagi ada di kantor dan mengapa aku tidak pamit padanya. Aku terkejut, merasa tidak percaya. Selama ini dia seolah tidak melihatku, tapi kini, dia mencariku. Bab ini akan mengisahkan perasaanku saat memutuskan untuk menyerah, proses pengunduran diriku, dan kejutan tak terduga saat aku mengetahui bahwa Arion merasa kehilanganku. Aku akan menceritakan detail tentang perasaan campur aduku, antara bahagia dan bingung. Apakah ini takdir? Atau hanya kebetulan? Arion, si pria dingin yang tidak pernah peduli, kini mencariku. Dia mendapatkan nomor teleponku dari mantan rekan kerjaku dan menghubungiku. Awalnya, percakapan kami kaku. Dia hanya bertanya mengapa aku pergi dan tidak pamit. Aku menjawab seadanya, berusaha menahan emosi yang bergejolak. Namun, dia tidak berhenti di situ. Dia memintaku bertemu. Di sebuah kafe kecil, kami bertemu kembali setelah berpisah beberapa minggu. Arion tidak lagi mengenakan setelan jas kantornya yang kaku. Dia terlihat lebih santai, namun tetap dingin. Disinilah dia mengungkapkan perasaannya. Dia berkata bahwa dia merasa ada yang hilang di kantor sejak aku tidak ada. Dia menyadari kehadiranku selama ini, entah itu kopi yang selalu tersaji di mejanya, laporan yang rapi, atau sekadar sapaan pagiku yang ceria, telah menjadi bagian dari rutinitasnya. Dia mengaku, dia sengaja bersikap dingin karena dia tidak ingin mencampuradukan pekerjaan dengan perasaan. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan karyawannya, terutama di depan wanita yang menarik perhatiannya sejak awal. Aku terkejut. 3 tahun lamanya aku salah paham. 3 tahun lamanya dia juga memendam perasaan yang sama. Pertemuan itu menguak semua kesalahpahaman. Kami menyadari, kami saling membutuhkan. Bab ini akan berfokus pada pertemuan kami di kafe, percakapan yang mengubah segalanya, dan pengakuan Arion yang membuatku menyadari bahwa perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Di akhir bab ini,
kami akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan. Hubunganku dengan Arion berjalan dengan indah, namun tidak mulus. Masalah muncul dari tempat yang tidak terduga. Bos Arion, seorang wanita ambisius dan berkuasa bernama Siska. Siska adalah tipe wanita yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia menyukai Arion sejak lama dan merasa cemburu melihat Arion menjalin hubungan denganku. Siska mulai melakukan berbagai cara untuk memisahkan kami. Dia sering mengajak Arion lembur hingga larut malam, mengirim pesan-pesan yang tidak pantas, bahkan menawarkan posisi yang lebih tinggi asalkan Arion mau menjauh dariku. Godaan ini datang dalam berbagai bentuk, dari promosi jabatan, proyek besar yang menggiurkan, hingga ancaman terselubung. Arion, yang selama ini dikenal sebagai pria yang tidak mudah tergoda, mulai goyah. Bukan karena dia tidak mencintaiku, tapi karena godaan dari Siska sangat kuat dan terkait dengan karir yang sangat dia hargai. Aku mulai merasa cemas. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi di antara kami. Aku merasa Arion mulai menjauh dan kembali ke sisi dinginnya. Bab ini akan menceritakan bagaimana Siska berusaha memisahkan kami, detail tentang godaan yang diberikannya pada Arion, dan bagaimana hubungan kami mulai retak. Aku akan menggambarkan perasaanku yang kembali cemas, takut kehilangan Arion setelah berjuang begitu lama. Aku tidak menyerah. Aku tidak akan membiarkan Siska merusak apa yang telah kami bangun dengan susah payah. Aku memutuskan untuk menghadapi Siska secara langsung, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan. Aku bertemu dengannya dan menjelaskan perasaanku pada Arion. Aku tidak menuduh, melainkan mencoba membuka hatinya. Di saat yang sama, Arion juga berjuang melawan batinnya. Dia menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah terletak pada jabatan atau uang, melainkan pada kebersamaan denganku. Dia melihat kembali semua perjuanganku selama 3 tahun, bagaimana aku tidak pernah menyerah saat dia bersikap dingin. Dia menyadari, cintaku adalah hal yang paling berharga. Arion membuat keputusan. Dia menolak semua tawaran Siska dan memilihku. Dia bahkan berani menentang Siska di depan umum, menyatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan wanita yang telah berjuang untuknya. Keputusan Arion ini tidak hanya menyelamatkan hubungan kami, tetapi juga membuktikan bahwa cinta kami lebih kuat dari godaan apapun. Bab ini akan menceritakan bagaimana aku menghadapi Siska dan bagaimana Arion akhirnya membuat keputusan yang berani. Ini adalah bab klimaks dari konflik, di mana kekuatan cinta kami diuji dan berhasil keluar sebagai pemenang. Setelah semua badai berlalu, hubungan kami menjadi lebih kuat dan matang. Arion, yang dulunya dingin, kini lebih terbuka dan hangat padaku. Dia tidak lagi ragu untuk menunjukkan perasaannya di depan umum. Dia bahkan memimpin proyek-proyek penting di kantornya dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Suatu malam, di tempat yang sama di mana kami bertemu kembali setelah aku pindah kerja, Arion melamarku. Lamaran itu sederhana, namun penuh makna. Dia berlutut dan berkata, "Aku tahu aku mungkin pria terdingin yang pernah kau temui, tapi kau berhasil melelehkan hatiku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Maukah kau menikah denganku?" Aku menangis haru. 3 tahun perjuangan, beberapa bulan hubungan yang penuh cobaan, kini berakhir dengan lamaran yang indah. Bab ini akan berfokus pada momen romantis lamaran, persiapan pernikahan kami, dan bagaimana kami berdua menantikan hari bahagia itu. Hari pernikahan kami tiba. Aku berdiri di altar, mengenakan gaun putih indah, menatap Arion yang berdiri di hadapanku. Matanya tidak lagi dingin. Kini, di matanya, aku hanya melihat kehangatan dan cinta yang begitu dalam. Arion, pria yang dulu tidak butuh wanita, kini menjadi suamiku. Pernikahan kami adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal rintangan. Dinginnya gunung es bisa meleleh oleh kehangatan hati yang tulus. Perjuangan, penantian, dan air mata akhirnya terbayar lunas. Arion dan aku memulai hidup baru sebagai sepasang suami istri, dengan janji untuk selalu saling mencintai dan mendukung, apapun yang terjadi. Bab terakhir ini akan menggambarkan momen-momen indah di hari pernikahan kami, upacara, resepsi, dan perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Ini adalah bab penutup yang manis, yang mengikat semua benang cerita dari awal hingga akhir, membuktikan bahwa pada akhirnya, cinta sejati akan menemukan jalannya. 3 tahun perjuangan, berbulan-bulan penantian, dan sederet air mata yang tak terhitung jumlahnya.
Semua itu kini terasa seperti dongeng yang jauh. Aku menatap Arion yang duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku erat, jari jemarinya yang dulu kaku kini terasa hangat dan menenangkan. Kami duduk di teras belakang rumah kami, menikmati senja yang perlahan turun. Pemandangan di depan kami bukanlah lagi dinding kantor yang kaku, melainkan hamparan taman dengan bunga-bunga yang bermekaran. Arion, pria yang dulu bagai gunung es yang mustahil ditembus, kini adalah suamiku. Dia tidak lagi pelit senyum, tidak lagi irit kata. Setiap pagi, aku terbangun dengan senyum hangatnya. Setiap malam, aku tertidur dalam pelukannya. Dia sering bercerita tentang bagaimana dia dulu mati-matian menahan perasaannya, takut terlihat lemah, takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia selalu berkata, "Kamu adalah kehangatan yang mencairkan hatiku, sayang. Tanpamu, aku akan tetap menjadi bongkahan es yang tak berarti." Hubungan kami membuktikan satu hal, cinta sejati bukanlah tentang seberapa mudahnya, melainkan seberapa kuat kita bertahan. Badai yang kami lewati, godaan yang menguji, dan keraguan yang sempat mengikis, semua itu hanya membuat fondasi cinta kami semakin kokoh. Kami tidak lagi hanya sepasang kekasih, kami adalah tim. Kami saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa kebahagiaan terbesar bukanlah posisi tertinggi di perusahaan, melainkan rumah yang hangat dengan orang yang dicintai. Kini, di setiap tawa dan setiap percakapan kami, aku tahu perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Aku berhasil mendapatkan pria yang dinginnya seperti gunung kutub utara itu, bukan dengan paksaan, melainkan dengan ketulusan dan keteguhan hati. Kami adalah bukti hidup bahwa bahkan gunung es terdingin pun bisa luluh oleh kekuatan cinta yang paling hangat. Dan petualangan kami baru saja dimulai, bersama, selamanya.